Selamat pagi peserta didik sekalian, salam sehat, penuh semangat. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari IPS dengan topik dinamika penduduk benua Asia yang dibawakan oleh Ibu Tiurli Guru Pandiangan SPD. Sebelum kita masuk topik dinamika penduduk Asia, terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah mempelajari dinamika penduduk benua Asia, peserta didik diharapkan mampu menelaah dinamika penduduk benua Asia dengan tepat. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang dinamika penduduk, yang akan dibahas adalah pertama, jumlah penduduk dan persebarannya. Yang kedua, bagaimana kualitas penduduknya. Yang ketiga, komposisi penduduknya. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan daripada dinamika penduduk ini, tentunya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk dari waktu ke waktu. Nah, kita masuk yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah penduduk Asia berdasarkan informasi dari situs Worldometer, jumlah penduduk di benua Asia per Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 mencapai 4.684.152.000 jiwa. Sementara itu, populasi penduduk di Asia setara dengan 59,76% dari total populasi di dunia. Nah, coba kita perhatikan peta yang ada di dalam globe ini. Ini peta yang di globe ini adalah peta benua Asia. Ya, benua Asia ini ya. Nah, kalau kita lihat luasnya benua Asia ini hampir separuh daratan di dunia ini adalah benua Asia. Ya, luasnya tadi udah tahu kan berapa tadi? Udah tahu berapa luas benua Asia? Sudah kan pelajaran sebelumnya, yaitu luasnya itu hampir 44 juta kilometer kuadrat. Sama itu setara dengan 4,5 kali benua Eropa. Itulah luas daripada benua Asia. Ya. Atau seperempat luas wilayah daratan dunia. Seperempat luas daratan dunia, itulah luas benua Asia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jumlah penduduk tadi. Jumlah penduduknya ini pun yang terpadat adalah di benua Asia loh. Di sini semua penduduk dunia paling banyak. Dan negara-negara yang menempati terpadat di dunia adalah di benua Asia, yaitu negara Cina. Sekarang namanya ini Tiongkok. Tiongkok ini nih. Disinilah penduduk terbanyak di dunia. Baru yang kedua itu di urutan kedua yaitu India. Urutan ketiga adalah Indonesia. Nah, berada semua di benua Asia. Oke? Itulah jumlah penduduk benua Asia. Nah, sekarang kita lanjut persebarannya. Kalau benua Asia menempati urutan pertama tadi ya, dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kepadatan penduduk di Asia adalah 150 per kilometer kuadrat. Artinya, setiap 1 kilometer jumlah penduduknya ada 150 orang. Inilah kepadatannya di benua Asia. Nah, Asia Selatan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di benua Asia. Itu tadi Cina ya. Sedangkan Asia Tengah jumlah penduduknya paling sedikit. Ya,
Coba perhatikan ini peta ini, apa ini gambarnya. Gambar ini adalah salah satu contoh kepadatan penduduk salah satu negara di benua Asia. Ini dia. Sangat padat. Ya. Kita lanjut. Yang ketiga dari segi kualitas penduduk benua Asia. Kalau kita berbicara kualitas penduduk Asia, kita menggunakan ukuran HDI. Ya, menggunakan ukuran HDI. HDI itu singkatan dari Human Development Index atau dalam bahasa Indonesia yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index. Yang artinya merupakan gabungan indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Ya, merupakan gabungan indikator angka harapan hidup sejak lahir, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Apabila suatu negara mempunyai skor HDI tinggi, penduduk negara akan menunjukkan angka harapan hidup yang lebih panjang. Rata-rata pendidikannya tinggi dan pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Berdasarkan indikator HDI, kualitas penduduk di Asia cukup bervariasi. Beberapa negara di Asia memiliki kualitas tinggi. Ya, ada beberapa negara di Asia yang memiliki kualitas tinggi. Sedangkan negara lainnya ada yang sedang dan ada yang rendah. Contohnya, kalau Jepang, Korea Selatan, Singapura, Tiongkok, Brunei Darussalam, Arab Saudi, itu tergolong sebagai kualitas penduduk yang tinggi. Sedangkan Indonesia sendiri termasuk kualitas sedang. Dan Nepal yaitu kualitas rendah. Ya, sudah paham? Nah, kita lanjut. Komposisi penduduk Asia. Kalau kita ingin mengetahui komposisi penduduk, bisa kita lihat berdasarkan usia. Pertama berdasarkan usia ya. Berdasarkan usia. Kalau dilihat dari komposisi berdasarkan usia, ada sebesar 25% penduduk Asia berusia di bawah umur 15. Ini tergolong masih anak-anak ya, yang berusia muda, anak-anak 15 tahun ke bawah, ada 25%. Dan 8% lagi berusia 65 ke atas, 65 tahun ke atas, ada 15%. Nah, sedangkan penduduk Asia yang berusia antara 15 sampai 65 tahun ada sebesar 67%. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebagian besar penduduk Asia tergolong usia produktif. Di sini tadi ya, 67%. Sedangkan yang muda tadi kan 25%, yang tua, yang lansia adalah 65%. Maka penduduk benua Asia itu tergolong usia produktif. Nah, penduduk usia produktif apa artinya? Yaitu penduduk yang berusia antara 15 sampai 65 tahun. Nah, kita lanjut. Komposisi penduduk Asia ini bisa juga digolongkan berdasarkan ras. Kalau dibilang berdasarkan ras itu berarti penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Berdasarkan ciri-ciri fisik itu berdasarkan ras. Nah, berdasarkan ras, kalau Asia Tengah itu mayoritas penduduk ras Kaukasoid. Kalau Kaukasoid itu tergolong kulit putih ya. Di Asia Timur dan Asia Tenggara, sebagian besar penduduknya adalah ras Mongoloid. Nah, Indonesia berada di mana, Nak? Yaitu berada di Asia Tenggara. Yang berikut, penduduk Asia Selatan bagian tengah didominasi ras Kaukasoid, ya berkulit putih juga.
Kalau penduduk benua Asia Selatan bagian selatan, mayoritas penduduknya adalah ras Negroid atau kulit hitam. Kalau penduduk Asia Barat atau Timur Tengah bagian selatan, khusus negara-negara di semenanjung Arab, didominasi ras Negroid, kulit hitam juga. Kalau penduduk Asia Barat atau Timur Tengah bagian utara, didominasi ras Kaukasoid dan ras Negroid. Ada campuran di sini ya. Nah, inilah pembagian komposisi penduduk berdasarkan ras. Nah, yang berikut kita lihat komposisi penduduk benua Asia berdasarkan agama. Penduduk benua Asia juga memiliki beragam agama. Benua Asia menjadi tempat kelahiran sejumlah agama besar di dunia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Nah, kalau agama Islam banyak dianut penduduk di Indonesia, Brunei Darussalam, Pakistan, Malaysia, dan negara kawasan Asia Barat, serta Asia Tengah. Sementara itu, agama Kristen dan Katolik banyak dianut penduduk di Filipina, Timur Leste, dan Indonesia. Nah, agama Hindu kebanyakan dianut penduduk di India dan Nepal. Sedangkan agama Buddha paling banyak dianut penduduk kawasan Asia Timur serta sebagian Asia Tenggara. Nah, kita lanjut. Komposisi penduduk berdasarkan bahasa dan budaya. Kalau di benua Asia, bahasa yang digunakan ya, memiliki banyak bahasa asli dan atau bahasa pribumi. Seperti Indonesia lebih dari 600 bahasa, Filipina lebih 100 bahasa, sedangkan India 1683 bahasa. Nah, sedangkan budayanya, keragaman dan kekayaan budaya benua Asia juga terlihat dari karya, literatur, dan musik, porselin, lukisan, peralatan dari gelas, metal, tekstil, dan arsitektur. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.